Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Nah, pada video kali ini langsung saja kita akan menyimak ya dan mereaction video-video kelucuan-kelucuan Pilpres 2024, dimana kelucuan ini ya masih ada pada salah satu calon, yakni Pak Anies ya. Nah, ternyata Imam Mahdi yang dikenal dinobatkan kepada Pak Anies, ternyata ini ada lagi ya orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan dia mengaku punya titisan ya. Titisannya ini ternyata Anies Baswedan ya. Jadi dia Imam Mahdi pertama, kemudian generasi keduanya itu baru Pak Anies. Nah, dan juga akan kita reaction, kita simak juga video-video terlucu dari anak-anak Abah ya ketika demo kemarin ya tanggal 16 April. Nah, ini bahkan Refli Harun ini dinobatkan sebagai ustadz ya oleh para anak Abah ini. Dan kita simak ya provokasi-provokasi mereka terbaru. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Yang dimaksud Imam Mahdi pertama, akulah yang dimaksud Imam Mahdi pertama. Aku sedang berkiprah di kenabian Nabi Muhammad SAW. Susah sementara waktu di bumi, sampai aku meninggalkan bumi, baru setelah itu balik lagi ke bumi, baru aku pakai kehebatan menguasai dunia. Saya aku penguasa dunia. Itu aturannya dari Allah. Berarti ini Imam Mahdi pertama. Adapun Imam Mahdi kedua adalah Arjun Sen, itu anak kandungku yang kedua. Anak kandungnya mana? Anak kandung Imam Mahdi kedua. Kaget ya. Tidak lain tidak bukan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Refli Harun. Kepadanya disilakan. Takbir. Al-Ustadz Ada dia. Bapak Refli Harun. Tolong semuanya fokus. Ustadz bukan ustadz dipanggil ustadz. Kiai bukan kiai dipanggil kiai. Ulama bukan ulama disebut ulama. Profesor bukan profesor disebut profesor atau dipanggil profesor. Tergolong dusta. Yang kedua itu tergolong tasyabuh bima lam yu'ta. Tasyabuh bima lam yu'ta itu artinya adalah berbangga-bangga dengan yang tidak ada pada dirinya. Tidak lain tidak bukan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Refli Harun. Kepadanya disilakan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Aduh, ada aja nih anak Abah ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, saya berdosa nggak ya Allah? Ampura ya, saya ketawa. Maaf, koreksi. Kalau di kampung saya itu orang yang disebut ustadz itu adalah guru ngaji atau pengajar agama, pemuka agama gitu. Dan saya cari-cari tahu secara umum ustadz itu diartikan sebagai guru atau pendidik. Nah, apakah mereka yang di sana juga menyebut Refli Harun itu karena beliau itu seorang guru atau pendidik atau seperti apa gitu? Kalau pandangannya seperti itu berarti guru-guru di sekolah juga bisa disebut ustadz atau ustazah gitu. Koreksi kalau saya salah. Tapi semisal kalau itu benar, ini tidak sesuai dengan informasi yang saya dapat bahwa orang yang disebut ustadz antara lain dai, mubalik, penceramah, guru ngaji Al-Quran, guru madrasah diniyah, guru ngaji kitab di pesantren, pengasuh atau pimpinan pesantren. Koreksi juga kalau saya salah. Di sini saya tidak mau mempermasalahkan sebutan ustadz terhadap Refli Harun. Cuman saya ingin mencari tahu, saya ingin mendapat jawaban. Apakah semudah itu orang bisa mendapatkan gelar ustadz? Itu aja sih. Mungkin ada yang lebih tahu di sini. Monggo komentar di bawah. Vonis tanggal 22 April, saudara, hari Senin. Maka Ahad Lailatul Itsnain, Ahad malam Senin. Hari Ahad malam. Hari apa? Malam apa? Hari apa? Malam apa? Hari Ahad malam Senin. Insya Allah tanggal 21 April. Sekarang tanggal berapa? Lu pertengahan bulan nggak tahu tanggal lu. Kiraan awal bulan lu apa? Tanggal berapa? Tanggal berapa?
Berarti tinggal beberapa hari lagi tuh. 17, 18, 19, 20, 21. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? 5 hari lagi. Ba'dal Isya, malam Senin di Petamburan, kita akan istighosah bersama imam besar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Akbar. Siap hadir, siap petikan Petamburan, siap kontol di Petamburan. Takbir! Takbir! Kita akan goncangkan langit dengan doa munajat. Kita memohon kepada Allah agar besok harinya, hari Senin, putusan hakim MK akan membuat kita tersenyum. Amin. Membuat kita sujud syukur. Amin. Agar rakyat Indonesia mendapatkan keputusan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Sekali lagi saya mau tanya, siap hadir istighosah? Siap kumpul sama-sama? Siap hadir? Siap ajak keluarga? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Hari apa? Hari Ahad. Malam apa? Di mana? Di mana? Di mana? Siap hadir? Kalau di Petamburan enak, nggak pakai blokade. Iye. Orang mau baca doa ditahan-tahan. Iye. Kan cuman baca istighosah. Iye. Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Kalian pasti udah sering dengar wacana diskualifikasi cawapresnya paslon 02. Bahkan yang lebih parah, wacana diskualifikasi paslon 02. Yang lucunya lagi, ya, wacana ini digaungkan oleh yang katanya ngaku pakar hukum tata negara, ya, Dr. Refli Harun, dokter loh ya. Dr. Refli Harun, Pak. Saya belum dokter sih, Pak. Cuma kok saya malu ya, Pak, dengan wacana yang Bapak gaungkan ini. Terus kenapa sih, Pak, takut banget sama paslon 02? Ya kan? Ya kalau emang mau pemilu diulang, ya, Bapak paslon 01, 02, 03 bertanding dong secara gentle. Kok tiba-tiba Bapak inginnya kita tanding yuk paslon 01 sama 03, 02 nggak usah diajak. Bapak ya, 96 juta suara itu orang loh Pak. Nggak usah lah Bapak bahas bansos, pusing kami Pak. Nggak semua orang yang menerima bansos itu memilih Prabowo Gibran kok. Sama aja, nggak semua orang yang menerima bansos memilih 01 dan 03. Logikanya itu aja gitu. Kok Bapak masih teriak-teriak soal bansos, terus ngajak-ngajak 01 sama 03 supaya nggak curang? Kan lucu Pak. Seharusnya orang kayak Pak Refli Harun ini bisa mencontohkan, mencerdaskan masyarakat. Bukan karena ambisi Pak Refli pribadi, Pak Refli akhirnya ikut membodohi masyarakat. Pak Refli ini kan pernah menjadi komisaris di masa Pak Jokowi 2 kali loh. Berarti kan sebenarnya Pak Refli ini bagian dari tim Pak Jokowi itu sendiri gitu kan. Makanya berarti ada udang di balik bakwan dong Pak Refli, ya kan? Nah, sekarang kita pengen tahu nih masyarakat, Pak Refli kira-kira dengan ajakan seperti itu, apakah Pak Refli bisa mengatasi yang 96 juta suara ini? Kita juga berhak ngamuk loh Pak, karena suara kita dianggap nol dan tidak dihargai. Dan juga saya masih percaya bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi masih punya kebijaksanaan dan kewarasannya. Ingat ya Pak Refli, kita ini sudah diakui secara dunia internasional. Banyak pemimpin negara termasuk Amerika sudah memberikan selamat kepada Prabowo dan Mas Gibran. Terima dong ya, biar Indonesia makin damai. Kasih jalan kasihan Abah kasih jalan jadi presiden.
Ya presiden di mana kek, yang penting kasih jalan. Kasihan Abah. Kasihan Abah dan para pendukungnya. Masa sih udah capek-capek panas-panasan, sudah capek-capek demo, masa sih gak dikasih jalan, gak dipermudah Abah jadi presiden. Kasihan para anak Abah, mimpinya sudah terlalu tinggi melihat Abahnya jadi presiden. Beri jalan, beri jalan. Kasihan Abah. Kasihan. Orasi kebusukan. Aduh, lu lagi Refli Harun. Mimpi lu, mimpi. Enak aja. Capek-capek kami datang ke TPS milih Prabowo Gibran. Lu bilang didiskualifikasi, enak aja. Rugi dong. Yang benar aja lu Tong. Emang enak dipecat. Aduh, sakitnya ya. Sakit ya. Sakitnya nggak seberapa. Aduh. Refli Harun. Yang menyampaikan orasi pun bekas pecatan. Presiden yang didukung pun bekas pecatannya. Aduh. Cepat kalian sadar, Dek. Cepat kalian sadar. Enggak. Itu udah saya bilang kalian ini ahli nuzum, kalian bisa kalian membaca apa yang akan terjadi. Luar biasa kalian. Enak aja mulut kau itu bilang didiskualifikasi 02. Capek-capek lah kami datang ke TPS kemarin milih Prabowo Gibran, ya rugi lah. Mimpimu terlalu besar kan. Terus diulang, gigi kau itu. Kau lah nggak maju. Kau lah maju, biar kita lihat seberapa berpengaruhnya dirimu itu. Oh, Refli. Kapan kau sadar, Refli? Emang enak dipecat. Sakit ya. Dasar memang agak lain yang namanya makhluk hidup, terutama manusia, pendukung Anies ini memang agak lain. Dipikir-pikir gitu, siapa juga yang memaksa Anies atau mengajak Anies mau jadi Menteri Agama. Jadi gubernur aja kebanyakan kata-kata. Apalagi dijadikan Menteri Agama, jangan-jangan nanti kebanyakan ayat. Jadi Menteri Agama Pak, nanti kebanyakan ayat-ayat ngibul nanti. Salam logika. Guys, lagi seru-serunya nih ada debat perang opini antara Rocky Gerung dan Hotman Paris, pengacara terkenal. Rocky Gerung dengan terang-terangan bilang bahwa otak Hotman Paris tidak secemerlang cincin yang dipakai oleh Hotman Paris. Tentu saja kata-kata Rocky Gerung ini dibalas tajam juga dengan Hotman Paris. Hotman Paris bilang bahwa justru cincin dialah yang lebih cemerlang daripada otak Rocky Gerung. Rocky Gerung pun menantang Hotman Paris untuk debat secara terbuka. Tetapi Hotman Paris menolaknya dengan alasan bahwa level Rocky Gerung tidak selevel dengan Hotman Paris. Nah guys, kalian di tim mana? Kalau gue jujur untuk kali Diskualifikasi 02.
Assalamualaikum Bapak Rusuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya izin stage video Bapak ya Pak ya. Perkenalkan, saya dari rakyat biasa. Boleh kan saya berpendapat dan berbicara Bapak? Bapak bilang 02 harus didiskualifikasi. Atas dasar apa 02 harus didiskualifikasi Bapak? Jika 02 didiskualifikasi atas dasar kecurangan, bukankah MK dan Presiden sudah membuka pintu dengan sangat lebar untuk kalian membuktikan kecurangan itu? Tapi sejauh ini, saksi-saksi yang kalian datangkan tuh tidak bisa membuktikan kecurangan itu, Pak. Jika kalian menuntut keadilan hanya untuk kubu 01, lalu di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? 02 yang selalu dipojokkan, dicaci, dipitnah, direndahkan, apakah mereka juga tidak berhak mendapat keadilan ini? Apakah keadilan hanya tertuju hanya untuk 01, Pak? Pilihlah pemimpin yang sidik dan amanah. Hampir 10 tahun Pak Jokowi memimpin negara ini, dan beliau sudah membuktikan bahwa sidik dan amanah itu ada pada beliau. Jika memang kalian memilih pemimpin yang sidik dan amanah, kenapa kalian malah menuntut pemilu ini diulang? Kenapa kalian tidak menuntut Pak Jokowi aja diperpanjang jabatannya? Kami sudah merasakan kepemimpinan beliau selama 10 tahun ini. Bahkan kami sangat merasakan apa yang dinamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selama beliau menjabat. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Merdeka! Ada 4 hal. Ini orang-orang seperti ini ya, yang kebanyakan tong kosong nyaring bunyinya. Pasti paham lah ya. Tong kalau udah kosong itu nyaring bunyinya seperti ini. Berisik, mengganggu, terlalu banyakkan cuak-cuak tapi nggak jelas tujuannya apa. Menyalahkan presiden, menyalahkan pemerintahan. Sebenarnya apa sih pemerintahan? Sebenarnya apa sih yang sudah Jokowi lakukan kepada ibu ini? Itu loh. Buktinya dia juga masih gemuk-gemuk aja, masih sehat-sehat aja, gitu loh. Kecuali kalau dia kurus, sudah cacingan, itu baru disalahkan pemerintah. Orang dia aja masih gemuk, masih sehat berkoar-koarnya. Berarti masih menerima dari apa pemerintahan Jokowi, kan gitu. Orang-orang seperti ini yang harusnya nggak ada di Indonesia, baru buat Indonesia adem, ayem, tentrem, raharjo. Nah itu baru bener. Diskualifikasi 02! Diskualifikasi. Nah ini Bang Repili Harun ini kan aneh ini. Minta didiskualifikasi 02, kan lucu. Sekarang masih teriak-teriak tuh kan. Ini pendukung-pendukung 01 begitu. Malu, sebenarnya malu. Seorang pakar hukum tata negara seperti itu. Ya. Padahal dia tahu itu nggak mungkin. Akhirnya para pendukungnya ya yang nggak ngerti hukum teriak-teriak seperti itu. Cobalah Bang, ya kalau pakar hukum itu mencerdaskan, ya bukan mengarahkan yang seperti ini. Saya ngefans dengan Bang Repli ini, tapi ternyata ya bukan orang pinter juga, ternyata gitu kan. Demo-demo aja, nggak apa-apa, boleh. Demo sepuas-puasnya, silahkan demo 1000 kali sehari ibaratnya. Tidak akan mempengaruhi keputusan MK. Percayalah sama saya. Nanti kalau sudah diputuskan MK, terus presiden baru dilantik, kagak boleh demo lagi ye. Harus legowo ye. Pengen tahu nggak presiden dan wakil presidennya? Udah pasti Prabowo Gibran.